Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alvin Argastiari dengan NIM 142000002 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, untuk kali ini di video kali ini kita akan belajar tentang perulangan atau dalam bahasanya itu loop ya, loop perulangan. Di mana nanti akan kita pelajari ada tiga. Yang pertama ada perulangan for, yang kedua ada while, dan yang terakhir ada do while. Nah, di sini langsung saja saya akan yang pertama belajar tentang perulangan for. Perulangan for itu dimana sebuah kondisi ya di Java dimana kita tuh udah tahu nih range-nya sampai berapa, hasilnya sampai berapa itu kita udah tahu. Udah tahu. Jadi ini langsung aku ketikkan aja karena aku pakai aplikasi untuk screen recordnya itu dibatasin waktunya. Jadi aku langsung ini ya copy paste. Jadi yang pertama kita ketikkan integernya itu i, terus for i sama dengan 1, terus i-nya adalah kurang dari 11, terus kita ini namanya increment ya, kita cek nanti, terus kita print. Misalnya kita mau ngeprint kata apa ya? Saya. Nah, di sini kan udah jelas ya. Tadi aku udah jelasin kalau di perulangan for itu kita udah tahu nih range-nya sampai berapa. Kan di sini udah kelihatan i sama dengan 1, i-nya itu kurang dari 11. Kalau yang angka yang kurang dari 11 itu kan jumlahnya ada 10 ya, kalau sampai 1 itu. Nah, nanti dia akan di-print sebanyak 10 kali. Kita akan coba lihat di sini. Nah, dia akan muncul sebanyak 10 kali di sini. Saya di situ akan sebanyak 10 kali. Misal kita ganti 5. Nah, ini kan udah kelihatan ya range-nya. Dia akan ngeprint sebanyak 4 kali. Kita bisa lihat di sini. Nah, dia akan ngeprint sebanyak 4 kali. Oke, mungkin itu ada perulangan for, cukup singkat ya. Jadi kita akan belajar yang kedua ada perulangan while. Nah, untuk yang kedua kali ini kita akan membuat perulangan while. Dimana while ini berbeda dengan if. Jika if sendiri itu adalah percabangan, tapi jika while itu sendiri adalah perulangan dengan perkondisian. Jadi di sini aku langsung copy paste saja karena durasi dari aplikasi screen recordnya yang nggak bisa lama-lama. Nah, di sini aku coba tulis boolean x sama dengan true while x. Terus aku ngeprintnya mungkin ini bisa diganti aku belajar gitu ya. Belajar apa ya? Belajar pemrograman. Kita coba untuk print. Nah, dia akan ngeprint terus sampai sebanyak mungkin. Karena apa? Ini namanya adalah infinite loop. Jadi karena nilai dia true, benar, jadi dia akan ngeprint terus gitu. Jadi dia akan ngeprint terus kata-kata yang diprint di sini, belajar pemrograman. Jadi kita akan buat dia terbatas. Jadi yang langsung saja ya biar mudah, kita klikkan gini, int-nya y sama dengan 0, terus while x-nya sistem kita increment y plus plus, terus kita ketikkan if dalam kurung y lebih dari 2, itu nilai x-nya sama dengan 2 dalam kurung nilai x sama dengan false. Nah, kita akan coba run. Nah, dia akan muncul cuma 3 aja. Karena apa? Karena di sini if y lebih dari 2 itu x-nya false. Jadi ketika y-nya sama dengan 0, dia akan ngeprint true. Ketika 1 dia akan ngeprint true, dan ketika 2 dia akan ngeprint true. Ketika 3 dia akan ngeprint false karena nilainya lebih dari 2 itu udah false. Jadi mungkin itu untuk while ya. Jadi kita akan lanjut yang ketiga untuk do while. Nah, jadi yang terakhir ini adalah perulangan do while.
Nah, aku langsung aja cepat ya. Ini aku langsung. Nah, ini aku tulisin integer angka 1 do di sini. Nah, perbedaannya itu jika while itu dicek dulu teman-teman. Jadi while itu dicek dulu. Apakah angka misal angka tadi itu kurang dari 8 apa enggak, baru dijalankan di perintah selanjutnya. Kalau di do while itu dijalankan perintah dahulu, baru dicek ini, baru dicek apakah angkanya itu kurang dari sekian, misal kurang dari 8 apa tidak. Perbedaannya di situ teman-teman. Jadi saat menjalankan do while, maka jika perintahnya kurang dari perintah 0, jika perintah 1 itu nggak akan dijalankan. Jika di do while itu akan tetap berjalan angka sama dengan 1. Nah, ya kan? Kayak gitu teman-teman. Kalau di do while itu dijalankan terlebih dahulu baru dicek. Kalau di while itu dicek terlebih dahulu baru dijalankan. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini terletaknya nih teman-teman. Kita cek di sini nanti. Nah, kita akan run. Nah, dia akan muncul angka ke 1 sampai ke 7. Nah, sebagai pembuktian, jika kita rubah ini jadi 0, jika ini dirubah jadi 0, nah, maka akan tetap muncul angka ke 1 teman-teman. Karena dijalankan terlebih dahulu baru dicek. Muncul deklarasinya teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Apabila ada kesalahan dan ya sedikit ya sama-sama proses belajar lah teman-teman ya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom.